Hai Jesiers, kamu sedang berada di channel Fakta Alkitab. Karena antusias kalian untuk serial para murid Yesus, di video kali ini kita akan membahas mengenai riwayat murid Yesus yang lain dan tidak bukan, ia adalah Rasul Filipus. Kisah salah satu murid Yesus yang satu ini yang paling banyak disebut di Alkitab, khususnya di Injil Yohanes. Filipus berasal dari Betsaida, kota kelahiran Andreas dan Petrus. Betsaida adalah sebuah kota kecil di tepi Danau Galilea. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani, Philippos, yang berarti pecinta kuda. Dengan memakai nama Yunani dan tidak menggunakan nama Ibrani, bisa dipastikan bahwa Filipus adalah seorang Yahudi yang sangat akrab dengan budaya dan bahasa Yunani. Filipus tinggal satu kota dengan Petrus dan saudaranya Andreas. Karena itu, kemungkinan besar Filipus sudah saling kenal dengan Petrus dan Andreas sebelum mereka sama-sama menjadi murid Tuhan Yesus. Walaupun tidak diceritakan mengenai latar belakang pekerjaan Filipus, tetapi ada kemungkinan ia seorang nelayan, mengingat Betsaida terletak di pinggiran Danau Galilea, dan juga karena Petrus dan Andreas yang satu kota dengannya merupakan nelayan di daerah itu. Lalu bagaimana kisah Filipus bisa menjadi salah satu murid Yesus? Suatu ketika, waktu Tuhan Yesus hendak berangkat ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus. Ia pun memanggilnya menjadi muridnya, katanya, "Ikutlah aku." Tentunya hal ini terjadi sehari setelah Tuhan Yesus memanggil Yohanes, Andreas, dan Petrus menjadi muridnya. Meskipun Alkitab tidak menjelaskan bagaimana respon Filipus terhadap panggilan Tuhan Yesus tersebut, tapi yang pasti, Filipus merespon panggilannya tersebut dengan baik, artinya Filipus menerima panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Sebab, tidak semua orang yang dipanggil Yesus menjadi muridnya merespon secara benar, seperti pemuda kaya yang datang kepadanya. Sebab setelah itu, Filipus kemudian bertemu dengan temannya, Nathanael, yang diperkirakan adalah orang yang sama dengan Bartolomeus, murid Yesus, dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Namun, sesaat setelah Filipus menceritakan pengalamannya bertemu Yesus kepada Nathanael, ternyata Nathanael memberi tanggapan yang negatif dan menghina. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Namun Filipus tidak marah atau menegur terhadap respon Nathanael. Filipus tidak berusaha menjelaskan tentang pribadi Yesus yang dilihatnya. Reaksi Filipus terhadap prasangka buruk Nathanael adalah, "Mari dan lihatlah." Filipus hanya menyarankan kepada Nathanael agar ia sendiri datang melihat Yesus. Filipus adalah murid yang sederhana, lambat untuk mengambil keputusan, enggan bertindak dengan inisiatif sendiri, serta mempunyai pemahaman yang dangkal tentang firman Tuhan. Ia teliti dan hampir seperti robot. Apa yang ia terima, keluar apa adanya. Pikirannya kurang cepat bereaksi terhadap sesuatu yang diperhadapkan kepadanya. Filipus lemah dalam imajinasi spiritual, intuitif, serta pemahaman dalam menanggung konsekuensi mengikuti Kristus. Tuhan Yesus pernah mengetes Filipus dalam Injil Yohanes, "Di manakah kita akan membeli roti supaya orang banyak ini dapat makan?" Tuhan Yesus melakukan hal tersebut untuk mengetahui imannya dan membuktikan pemahamannya mengenai dirinya selama ia mengikutinya. Filipus ternyata gagal dalam ujian ini karena ia memakai perhitungan dalam iman. Ia terlalu berhati-hati dengan sikapnya yang praktis, menjadi bimbang karena terlalu banyak perhitungan. Pada akhirnya, Filipus menjadi bagian rencana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat memberi makan 5.000 orang agar ia mengerti sisi ilahi dari misi Kristus. Filipus tidak sadar orang yang bertanya adalah Tuhan yang mampu membuat mukjizat. Filipus tidak mempertimbangkan kehadiran Yesus. Apakah Filipus sudah lupa mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus? Air berubah menjadi anggur, penyembuhan anak pegawai istana, dan penyembuhan di kolam Bethesda. Filipus tidak menjadikan itu sebagai pengalaman yang mungkin dapat terjadi dalam situasi butuhnya roti, makanan untuk orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Filipus ternyata juga seorang pemandu yang tidak dapat memimpin. Hal itu nyata ketika ia gagal memperkenalkan orang-orang Yunani kepada Yesus, karena mungkin ia khawatir Yesus menolak orang-orang tersebut. Karena itu, ia melimpahkan kepada Andreas. Padahal mungkin saja orang-orang Yunani tersebut datang kepadanya karena Filipus mempunyai hubungan Yunani berdasarkan namanya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Filipus adalah salah satu murid Yesus yang karyanya paling banyak dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul selain Petrus dan Paulus. Filipus pergi memberitakan Injil di Samaria. Di sana, ia membuat begitu banyak tanda mukjizat hingga penduduk kota dengan bulat hati menerima kabar gembira yang dibawanya. Filipus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus mengusir banyak roh jahat yang merasuki orang-orang di situ. Ia juga menyembuhkan banyak orang lumpuh dan orang timpang sehingga semua orang besar dan kecil mengikuti dia. Setelah itu, nama Filipus kemudian tidak lagi disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul.
Lukas sang penulis kitab lebih memfokuskan tulisannya pada kisah dan karya dari Petrus dan Paulus. Menurut tradisi masyarakat Kristen perdana, Filipus berkarya di Syria, Pirgia, dan di sekitar Asia Kecil yang sekarang dikenal sebagai Turki. Lalu bagaimana akhir hidup dan kisah kematian Filipus? Dalam pelayanannya tersebut, ia mati syahid. Filipus martir tepat setelah 10 tahun kematian Yakobus pada tahun 54 Masehi. Filipus dikatakan telah dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara serta kemudian disalibkan di Hierapolis di Pirgia yang sekarang adalah wilayah Turki. Pada tanggal 27 Juli 2011, kantor berita Turki melaporkan bahwa para arkeolog telah menemukan sebuah makam yang diklaim sebagai makam Santo Rasul Filipus. Profesor Francesco de Andria dari Italia menyatakan bahwa selama penggalian di Hierapolis dekat dengan kota Denzili, Turki, para ilmuwan telah menemukan makam dalam sebuah gereja yang baru ditemukan. Dia menyatakan bahwa desain makam dan tulisan-tulisan di dinding definitif membuktikan bahwa makam itu adalah makam Rasul Filipus. Demikian fakta Alkitab mengenai Filipus. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya supaya kamu bisa dapat notif saat kita update video baru.